Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Ibadah saat ini dalam kunjungan rumah tangga kolom 1 mengunjungi keluarga Sunda Tuaidan. Di dalamnya ada sukacita syukur atas ulang tahun ke-84 Ibu Melan Kwe. Karena itu ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Kita respons dengan syair lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Ayat 2 sambil duduk. Silakan duduk. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Persekutuan Jemaat Kolom 1 yang diberkati oleh Tuhan, suasana sukacita syukur keluarga terkasih di sini Sunda Tuaidan. Mari kita dasari dengan bagian firman Tuhan. Silakan bukalah Alkitab kita pada kesempatan ini dalam Perjanjian Lama, Yesaya 46. Yesaya 46 dibaca ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, Yesaya 46 dibaca ayat 3 sampai 4. Biarkanlah Alkitab terbuka supaya hati kita pun terbuka selalu menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kunjungan rumah tangga. Di dalamnya ada suasana sukacita, syukur, membahana di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang terkasih Ibu Melan Kwe
84 tahun usianya pada saat ini. Keluarga Sunda Tuaidan mengajak kami mensyukuri nikmat Tuhan. Karena itu bagian perikop yang kami mau angkat, kami jadikan pedoman dalam hidup kami, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca saja, tetapi kami boleh mengerti dan kami boleh laksanakan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Amin. Arahkanlah perhatian kita pada bagian firman Tuhan. Saya akan ajak kita berbalasan ya, supaya kita berkonsentrasi. Jadi bagian ini boleh dikatakan dia bisa dalam narasinya puitis. Jadi ayat yang agak keluar tampilannya itu saya baca, yang agak ke dalam silakan kita membacanya. Saya berharap suaranya supaya kedengaran lah ya. Yesaya 46 ayat 3 hingga 4 berbalasan kita baca. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, Hai orang-orang yang junjung dari sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa berjeramu aku menggendong kamu. aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau menikung kamu dan menanggung kamu. Terima kasih kita sudah membaca secara berbalasan bagian firman Tuhan ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh membaca, mendengar firman Tuhan di kesempatan yang sangat baik ini. Sangat sukacitalah saya kembali bisa menjumpai kita sekalian ya dalam pemberitaan firman Tuhan. Apa terlebih Ama? Halo Ama. Iya, Ama mendengar suara saya. Hari ini Ama luar biasa, Ama. Begitu cantik, ya. Begitu senyumnya luar biasa, ya. Ciri khas Ama itu, ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, bahkan semua yang hadir saat ini pasti senang, ya, senang. Karena selalu saya katakan kepada Ama, hati yang gembira itu Ama adalah obat. Nah, itu pun firman Tuhan. Sehingga Ama hingga detik ini ya tetap eksis ya sebagaimana adanya hingga saat ini ya Ama. Iya. Saya percaya ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan cuma buat Ama, tapi for orang semua. Apalagi ada yang rambut-rambut putih, ada yang rambut pirang, ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Ya, semua karena anugerahnya. Karena diberikan itu kepada kita semua yang boleh memahami bahwa hidup ini adalah anugerah. Perikop yang kita tadi baca, kita dengar bersama-sama, ini berbicara tentang anugerah yang besar. Di dalamnya ada apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membaca tadi. Selain anugerah dia berikan itu, sudah dia berikan, ada apa lagi? Janji, ya, ada janji yang sangat indah, manis, ya. Dikatakan di situ, perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara ada tab dan Alkitabnya di ayat 4.
Coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sama-sama semua. Mulai. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, itu. Ini janji Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan. Inilah yang menguatkan pengharapan dari sekelompok orang yang mengalami derita ketika mereka berada di pembuangan. Dan sekarang janji ini disampaikan for orang yang hadir dalam peribadahan kita saat ini. Di tengah-tengah suasana sukacita syukur keluarga Sunda Tuedan, Oma atau Ama ya menerima sudah anugerah, bahkan janji yang diberikan ini. Janji ini adalah penyertaan, ya, penyertaan Tuhan berlaku seumur hidup. Mari di situ kita perhatikan dengan kata-kata sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu. Coba pegang rambut yang putih. Nah, saya juga sudah ada satu-satu putih ini. Tapi kita kasih biar Jo. Sampai putih rambutmu. Nah, jelas di sini sampai akhir hidup itu penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Ya, ada memang yang masih muda, rambut putih juga Opa. Oma, siapa? Mungkin faktor itu Oma Opa lebih tahu. Dan faktor minyak rambut. Salah pakai minyak rambut, ganti-ganti minyak rambut, sampo dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa firman Tuhan ini menyatakan bahwa sesungguhnya penyertaan janji Tuhan itu sepanjang umur hidup manusia. Hari demi hari. Hari ini hari apa, Ama? Halo, Ama? Wih, Ama ingat ini. Ya, hari Selasa. Ya, Senin, Selasa, Rabu. Jangan Ama mulai agak lupa-lupa itu hari. Hari apa ini? Nah, pasti tanya sama cucu juga, toh. Kemudian bulan. Ya. Bulan apa ini, Ama? Iya. Jadi tahun? Iya, 2023. Inilah yang sangat menarik untuk orang perhatikan bersama-sama. Bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya pada sepanjang umur hidup manusia. Sepanjang umur hidup manusia. Luar biasa. Nats kita mengungkapkan di dalam 2 kalimat. Aku tetap dia. Perhatikan itu. Dan aku menggendong kamu. Wow. Teringat kita menggendong cucu toh? Atau sudah menggendong, karena sekarang kan sudah ada cara baru menjaga cucu. Itu. Kita memperhatikan firman ini. Apa makna bagi kehidupan kita yang beribadah saat ini? Atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini. Dikatakan aku tetap dia. Ini merupakan ungkapan yang punya makna yang sangat mendalam. Perhatikan kata dalam tanda kutip dia yang digunakan di sini untuk menyebutkan nama Tuhan. Dalam bagian ini mau menunjuk satu sifat yang mutlak dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah dia yang berada, dia yang hidup, dia yang bergerak, dia yang berkuasa. Jadi bila Tuhan berjanji, sampai putih rambutmu aku tetap dia. Nah, itu berarti bahwa sepanjang umur hidupmu, ya, aku tetap
Tuhan yang hidup, aku tetap Tuhan yang bertindak, aku tetap Tuhan yang berkuasa bereksistensi bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang bersyukur pada Tuhan di hari ulang tahun Ama yang terkasih 84 tahun, luar biasa Ibu Melan Sunda Kue ini, Ibu Melan Kue. Kalau kita perhatikan, kaitkan dengan hidup kita yang disertai oleh Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bereksistensi, maka menjadi jelas bagi kita bahwa hidup kita dijamin di dalam Dia, dan kita dikasihi. Ketika kita dikasih, kita dikuatkan, kita juga digembalakan. Nah, itu sebab di dalam memahami bagian ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, pernah Rasul Paulus berkata, masih ingat Rasul Paulus kali katakan begini, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang boleh melawan kita? Masih ingat itu? Mudah-mudahan masih ingat ya. Sebab hanya Dia yang hidup, itulah yang punya kasih, Dia yang punya kuasa, Dia yang bereksistensi, Dia punya satu power, Dia juga yang bisa menggembalakan. Nah, inilah janji, dan inilah penyertaan yang sangat luar biasa, amazing. Nah, itu amazing. Kalau dikatakan aku menggendong kamu, nah ini sebagai tanda penyertaan yang selanjutnya di dalam bagian firman ini. Kalau untuk kita manusia dikatakan digendong, digendong, teringatlah saya masih kecil ya. Ini ada anak-anak kecil juga di sini. Ketika mama, papa melakukan itu, bagaimana papa, mama menggendong, atau ada kakek, ada nenek yang masih kuat menggendong, jangan opa, oma yang sudah tidak mampu menggendong minta digendong, nanti terbalik lagi nanti. Oleh karena itu, persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, karena digendong, karena dipeluk, nah itu menjadikan suatu tanda ada perlindungan yang lebih dari itu, karena penyertaan Tuhan ya itu berlaku dari masa ya janin sehingga lahir, kemudian tumbuh kembang hingga putih rambut. Nah, itu hingga putih rambut. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau dikatakan masa sampai rambut menjadi putih, padahal satu masa yang berbicara tentang perjalanan suatu kehidupan. Dan perjalanan hidup adalah perjalanan yang tidak kosong. Betul Opa Bet, Opa Piris ya, Opa ini, Opa Wor, dan seterusnya oma-oma yang ada ya. Bukan satu perjalanan yang kosong, bukan satu perjalanan yang sepi, bukan satu perjalanan tanpa arti, tetapi satu masa yang pasti dipenuhi janji-janji, dan juga ada wujud penyertaan Tuhan Allah yang kasihnya tetap sama dari waktu ke waktu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, perjalanan hidup kita yang penuh suka, duka ya, ada sehat, ada sakit, ya tidak pernah menjadi hampa. Oleh karena hidup itu diisi dengan berkat-berkat dari Dia huruf besar ini. Dia yang hidup, Dia yang ada, Dia yang sanggup mengasihi, dan Dia yang memberi keamanan kepada kita. Di dalam hal inilah hari ini kita bersama keluarga Sunda Tuaidan, apa terlebih bersama ama tercinta, saya sebut Ibu Melan Kue, 84 tahun. Satu perjalanan yang cukup panjang ya Ama. Ya, Ama sudah menerima bonus ini. Ama luar biasa ya, karena
Kalau pemazmur katakan umur manusia, siapa yang masih ingat? Sampai? Bisa sampai? Nah, bisa dapat lebih. Nah, ini Ama sudah lebih ya 4 tahun, dan kita berharap bisa sampai lebih lagi, puluhan Ama ya, bisa puluhan tahun. Ya, itu harapan kita, ya toh? Anak-anak, menantu, cucu-cucu, semua kita berharap seperti itu. Nah, di dalam penghayatan tentang penyertaan Tuhan ini, kita bisa memandang juga bagaimana kita melihat ke belakang pada hari kehidupan yang sudah lampau, yang dengan jelas pasti ada sukacita syukur melihat, melangkah. Ketika melihat, melangkah, baik itu kita menengok ke belakang maupun kita melihat ke depan, bahwa segalanya itu karena Tuhan yang menyatakan pemeliharaannya, providensia Dei-nya dalam kehidupan ini. Ya, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh providensia Dei-nya di dalam perjalanan tahun kehidupan yang Ama jalani, bahkan kita jalani hingga saat ini. Ini akan menyaksikan bahwa kekuatan, pengharapan dan sukacita di tengah-tengah pergumulan, dan juga di tengah-tengah kelemahan kehidupan kita, ada tanda-tanda, ada wujud penyertaan Tuhan yang Maha Kasih itu. Sehingga hanya dengan memahami bersama-sama pada saat ini dengan satu ibadah, ya, ibadah rumah tangga, di dalamnya ada suasana syukur, sukacita. Kita menyatakan bersama, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus luar biasa sudah menikmati bagaimana dalam kehidupan ini Ama 84 tahun, ya, atau kaitkan dengan hidup kita. Kalau Pak Hendrik seumur berapa Pak Hendrik? 57, itu. Atau Ibu ketua remaja berapa sudah? Penentuan lah. Ya, kakak beradik lah, suami, istri, dan anak-anak. Semua kita mau menyatakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kami ini sudah boleh lahir, kemudian boleh menikmati providensia Dei-mu sepanjang umur hidup ini. Dan kita berharap kiranya Tuhan Allah yang sudah berjanji di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita, dan itu penyertaannya sudah berlaku dari masa yang lalu. Dia juga akan menyertai kehidupan kita kini, bahkan selalu terus sampai kedatangannya yang kedua kali, sampai parusia. Amin. Happy birthday buat yang terkasih Ama Ibu Melan Queen, 84 tahun. Tuhan selalu memberkati kehidupannya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Gantian
laki-laki dulu, kurasakan kasih setiamu Tuhan yang bagian atas. Sama-sama laki-laki dulu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Perempuan semua. Sama-sama semua. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Ini yang berulang Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Dalam kehidupan pribadi kita sekarang ini, waktu present ya, kalau juga sekarang, ketika kita masih bernapas toh, besok juga masih sekarang, tapi selalu ada waktu continuous, present dan future, seperti itu. Baik, mari kita bersama akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan kita akan memberikan persembahan syukur. Ingatlah selalu firman yang terlain, Mazmur pasal 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi kita bersama persembahkan korban yang benar dan terus percaya kepadanya. Sambil persembahan diberikan, hidup kita yang benar. Syair lagu Kidung Jemaat 450 sampai persembahan selesai dijalankan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam
Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya.